Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos. Ya, seperti biasa, pasti akan menjumpai Anda dalam program Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Bali. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, tentunya ada katanya cuaca yang ekstrim, kemudian karena lingkungan hidup yang sudah semakin parah kerusakannya. Nah, kita akan wawancari Bapak Dr. Insinyur Made Sudarmo. Beliau adalah Ketua Forum DAS Bali. Kalau DAS itu daerah aliran sungai ya Pak, betul ya. Dan betul, kita akan tentu beliau sangat paham sekali karena pengetahuan saya juga sangat intens dalam kajian-kajian penelitian di bidang lingkungan hidup di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ade. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Astungkaro sehat selalu dan harus tetap sehat. Tapi kita menangis melihat lingkungan ya, Pak. Karena banjir yang kemarin ini inilah parah kita luar selalu, biasa ya. Ya, kita lihat di beberapa rekaman video ya. Masalah banjir pada saat ini tidak hanya terjadi di Bali, juga di Banyuwangi, Blitar, dan ya semuanya yang namanya bencana pasti membawa korban, ya korban terhadap lingkungan, dan juga sangat kita sayangkan kalau sampai bencana menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling kita sayangkan. Tapi kalau kita fokus pada bencana yang terjadi di Bali, Jemberana, kemudian hampir semua wilayah katanya, Karangasem juga dapat kena juga beberapa di Tabanan, hampir seluruh Bali. Dan itu ya, longsornya dan ini longsornya banyak titik, belasan titik dan lain sebagainya. Gimana Pak Made melihat ini, Pak Made? Iya, kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini bencana, istilah kita adalah lebih populer dengan bencana hidrometeorologi. Jadi bencana yang disebabkan karena air, katakanlah gitu. Yang disebabkan, salah satu disebabkan wacana yang digadang-gadang sekarang ini adalah akibat daripada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim kita tidak bisa pungkiri, dan itu nyata adanya dan kita hadapi sekarang. Beberapa prediksi menunjukkan bahwa justru bencana perubahan iklim itu jauh lebih dahsyat nanti dibandingkan dengan COVID-19 yang baru kita lewati. Ya, sebab kalau bencana COVID-19 itu ada batas waktu dari pandemi menjadi endemik, tetapi kalau bencana perubahan iklim itu adalah bersifat global. Pandemi memang global, ya, pandemi COVID-19, tapi bencana iklim, perubahan iklim itu adalah bersifat global dan sangat sulit untuk mengendalikan. Ya, yang bisa kita lakukan kalau kita bicara perubahan iklim adalah upaya mitigasi dan adaptasi. Ya, sekarang kondisi kita mestinya sudah berawal, action kita adalah berawal dari adaptasi, mitigasi, bukan diadaptasi. Nah, kita sudah tahu bahwasanya perubahan iklim itu nyata adanya. Dampak perubahan iklim sudah kita lihat kondisinya saat ini. Sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya pengendalian dalam bentuk mitigasi terjadinya perubahan iklim tersebut. Salah satu indikator yang bisa kelihatan dengan jelas dan kita rasakan sekarang daripada perubahan iklim adalah adanya intensitas curah hujan yang tinggi, ya. Begitu hujan intensitasnya tinggi di saat musim hujan, dan di saat musim kemarau terjadi juga suhu yang ekstrim, panas sekali gitu. Dan ini kita juga sudah alami beberapa bulan lalu di saat musim kemarau. Nah, inilah kondisi yang kita hadapi, yang semua orang merasakan, tidak si A, si B, tapi ini adalah semua orang yang menghadapi itu. Sehingga tindakan kita juga tidak bisa perorangan, tidak bisa kelompok, tapi juga harus dilakukan secara global. Nah, banjir, longsor itu penyebabnya adalah air. Air itu bersumber, penyebabnya adalah dari curah hujan. Kita semestinya ya berterima kasih sekali pada Tuhan yang telah mengubah air laut menjadi air tawar melalui hujan itu ya, yang disalurkan lewat air hujan. Coba kita bayangkan kalau tidak ada kemurah hatian daripada Tuhan, alam, ya, gitu ya. Alam katakanlah gitu. Kalau Tuhan mungkin terlalu berlebihan sama alam. Kita harus memanfaatkan air laut dengan menggunakan proses osmosis, dengan mempergunakan proses seawater river osmosis, SWRO kan begitu ya. Itu betapa cost yang kita harus bayar sangat mahal. Tetapi ini Tuhan, ya, alam sudah menyediakan kita. Saya akan mengolah air laut menjadi air tawar. Tetapi kalau sudah air tawar, tolong dong tampung saya. Tampunglah air tawar. Tampunglah air tawar yang saya sudah ubah dari air hasil. Nah, oke, kita disuruh menampung. Menampungnya jangan menggunakan ember, jangan menggunakan sekedar alat tampung asal-asalan. Ya, itu
betul itu alat tampung juga, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. Nah, hujan punya rumah, dan di sanalah alat tampungnya. Ada rumah hujan gitu ya. Sehingga saya sebut dia itu adalah rumah hujan. Apa saja itu? Ya. Rumah hujan itu di mana? Ya itulah yang namanya hutan dan daerah aliran sungai atau das. Ya, hujan itu bersemayam di hutan. Hujan itu bersemayam juga di das. Dan inilah yang patut kita jaga rumahnya agar tidak robek, agar tidak rusak. Kalau ini rusak, begitu air hujan mau masuk, mau tinggal di rumahnya, dia akan marah karena rumahnya dirusak, dan itulah dia kembali mengalir dalam bentuk aliran air permukaan. Kembali dia ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Sangat kita sayangkan, sangat kita sayangkan. Begitu susah payahnya air laut diubah menjadi air tawar dalam bentuk hujan, harus kembali dengan sia-sia ke laut kembali. Oke, Pak Dik, kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim oke lah. Kalau cuaca ekstrim itu, kalau hujan dia curah hujan sangat tinggi. Tapi kalau misalnya rumah hujannya bagus, baik, hutannya bagus, dasnya juga bagus, tidak akan terjadi bencana. Kalau terjadi sangat kecil bencana ya. Sangat betul. Berarti tadi Pak katakan robek gitu. Robek kan sudah hancur bencananya hutan kita. Lingkungan hidup kita sebenarnya. Ya, artinya robek, hancur, artinya rumah hujan itu tidak sanggup lagi untuk menampung air hujan. Ya, jadi kenapa hal itu terjadi? Karena terjadi, saya mungkin menggunakan bahasa yang sedikit eufemisme, karena terjadi pemerkosaan pada rumah hujan. Diperkosa. Ya, hutan yang berfungsi sebagai daerah konservasi, sebagai rumah hujan, pada saat dia hujan itu kalau ada hutan, ada apa namanya, ada daun-daun, ranting-ranting, ya, daripada hutan itu sendiri. Akan bisa menahan tetesan air hujan yang begitu keras, ya, sebelum dia jatuh menyentuh ke tanah. Inilah yang menyangga, dari daun dia sudah menyangga agar air hujan itu tidak langsung menyentuh tanah. Kalau dia langsung menyentuh tanah, apalagi tanahnya gembur, maka tanah itu akan mudah sekali hanyut. Longsor. Itulah yang menyebabkan salah satu jadi. Sehingga hutan itu kalau dia hentakan, pantulan ke air tanah sudah bisa dikurangi, maka itu berarti tanah tetap akan terjaga. Kemudian air itu pun akan bisa masuk ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi. Dan air yang masuk ke dalam tanah itu menjadi sangat penting sebagai potensi air tanah. Nah, kalau rumah ini sudah robek, ya, katakanlah hutannya sudah ditebang, kemudian termasuk juga tidak hanya ditebang, tidak hanya gundul, termasuk juga alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan katakanlah menjadi lahan pertanian, tapi lahan pertaniannya yang dibudidayakan itu tidak merupakan tanaman yang bisa memegang air. Taruhlah tanaman hortikultura. Ya, tanaman hortikultura adalah bukan tanaman yang bisa memegang air. Ya. Nah, kalau ini dibuka, hutan dibuka menjadi tanaman hortikultura, termasuk juga tanaman pisang, beberapa tanaman buah-buahan, ini tentu dia air hujan itu akan tidak bisa masuk ke dalam tanah, ya, kemudian dia akan mengalir melalui air permukaan, dan itulah yang kita kemudian masuk ke sungai karena tanahnya gemur. Kalau biasanya tanaman hortikultura kan tanahnya pasti gemur, Pak Man. Betul. Nah, kemudian hujan deras, kemudian tanah gemur, maka dia akan larilah ke sungai yang disebut dengan erosi. Dan di sungai sendiri akan terjadi sedimentasi, pengendapan. Dan kalau air sungai ini dimanfaatkan sebagai bahan baku PDAM, katakanlah misalnya kayak Sungai Ayung dimanfaatkan oleh PDAM Badung dan Kota Denpasar, maka air yang akan diolah itu untuk menjadi air baku PDAM itu akan memiliki turbiditas, kekuruhan yang tinggi. Dan kita sudah pernah mendengar, melihat beberapa bukti beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, PDAM baik Badung maupun Denpasar harus menghentikan ya pengolahan airnya karena turbiditasnya yang sangat tinggi. Dan saat ini pun terjadi yang sama, PDAM-nya mati nih. Tidak mengalir. Saya juga dengar tadi Sungai pagi dari teman yang tinggal di Denpasar, buka keran katanya airnya mati. Saya sudah menduga bahwa kemungkinan besar karena setahu saya kemarin itu di daerah Pelagau petang itu hujan cukup deras. Ya, saya lihat gambar itu dan saya khawatirkan lagi bahwa hal ini akan mengancam terhadap kekurangan air di Sungai Ayung. Dan tadi pagi saya dengar ternyata PDAM tidak bisa mengalirkan. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya berarti sebenarnya kalau kita boleh katakan dengan bahasa sederhana, memang alam Bali terutama di hulunya
sudah mengalami kerusakan yang parah ya Pak De? Bisa dikatakan demikian. Kenapa bisa sampai rusak parah? Nah kan dari dulu kita sudah mewacanakan, mungkin Pak De juga sudah cukup sering ya, halaman kita rusak, lingkungan kita rusak. Tapi kenapa tidak ada perbaikan? Justru tambah rusak. Apa ini yang menyebabkan? Saya pikir semuanya berlari kepada kerusakan itu karena semuanya dasarnya hanya satu, yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi. Motif ekonomi, tidak ada yang lain daripada itu. Jadi orang dibuka lahannya, hutan dibuka lahannya menjadi untuk pertanian, termasuk juga untuk fasilitas yang lain, karena mereka menganggap bahwasannya ya pemanfaatan hutan menjadi peruntukan yang lain, menjadi tanaman hortikultura, menjadi bangunan dan lain sebagainya, karena itu secara ekonomi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan mempertahankan hutan seperti itu apa adanya. Nah, artinya apa? Kita hanya melihat nilai hutan itu hanyalah fungsinya sebatang pohon, tegakan pohon. Kita tidak pernah memikirkan bahwa hutan itu mempunyai fungsi yang hidrologis yang sangat tinggi. Dia berfungsi untuk menjaga air, dia berfungsi untuk menghindari terjadinya erosi, dia berfungsi untuk menjaga paru-paru daerah atau menyerap karbon dan lain sebagainya, yang selama ini sangat kita ignore, sangat kita abaikan, karena kita menganggap itu susah untuk dijadikan uang. Karena memang dijadikan uang ya. Ya, jadi sangat menguntungkan kalau misalnya saya rubah menjadi tanaman, katakanlah jeruk, yang paling banyak sekarang kan ada perubahan konversi dari kopi menjadi jeruk. Jeruk itu kan bukan tanaman konservasi. Jeruk itu memerlukan tanaman yang ditanam di tempat yang terbuka, banyak sinar matahari. Tanahnya juga harus Tanahnya harus gemur. Dan ditambah lagi dengan pupuk organik, katakanlah kotoran ayam dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan, kalau itu tanah terbuka, akar jeruk itu tidak bisa memegang tanah dan air. Dan pada saat sekarang, musim hujan turun. Apa yang terjadi? Erosi tidak bisa dihindari. Pertanyaan yang paling penting kemudian dijawab adalah, apakah bisa diselamatkan lingkungan Bali? Karena motif ekonomi kan semakin hari semakin besar ya. Semakin rusak alam kita. Apakah memang bisa diselamatkan? Oke lah, kita mudah-mudahan tidak lagi terjadi banjir. Salah satu syaratnya kan harus hutan dan das ini diperbaiki kan gitu ya Pak? Tapi apa mungkin kita memperbaiki itu? Ya, saya kira sangat kembali dan itu tertuang. Saya sangat yakin itu tertuang dalam rencana tata ruang. Daripada baik itu di tingkat provinsi sudah dituangkan di sana. Sudah ya? dituangkan. Perkiraan saya tidak mencermati secara total, apalagi akan ada perubahan. Tapi seharusnya itu. Makanya saya katakan, apakah rencana tata ruang dan tata ruang wilayah kita sudah berbasiskan das nggak? Sudah menginternalisasi das nggak ke dalam perencanaan tata ruang? Oke, katakan, oh sudah ada itu. Oke, kalau memang sudah ada, implementasinya sekarang. Sudah dilakukan konsisten apa tidak? Terjadi pelanggaran nggak terhadap tata ruang? Oke, kalau terjadi pelanggaran, apakah dilakukan pembiaran nggak? Ataukah adakah tindakan hukum bagi mereka yang melanggar? Ini yang saya belum lihat implementasinya. Teori mungkin ada, di tata ruang mungkin ada, tapi implementasinya, apakah itu tercermin nggak? Itu dilaksanakan atau tidak gitu ya? Terimplementasikan tidak aturan-aturan itu ya? Selama tidak terimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada, karena kalau kita bicara ideal pasti sudah ada ya Pak ya? Tapi yang menjadi pertanyaan, terimplementasikan, kalau tidak ya Pak, semakin rusak gitu. Ya, sama saja. Sama dengan tidak ada. Tidak ada. Ya, kita punya aturan, tapi kalau tidak dilaksanakan itu sama dengan tidak ada, Pak. Iya, betul ya. Oke, sebagai closing statement Pak Madi, apa yang Pak Madi ingin sampaikan kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah terutama, ya tentu kita berharap memang jangan sampai bencana seperti ini terjadi, walaupun ya agak pesimis juga sih sebenarnya. Tapi tetap kita harus berharap, punya optimisme apa yang disampaikan. Saya sendiri tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan hal ini, Pak Man. Artinya bahwasanya kalau terjadi banjir, saya katakan salah satu faktor penyebabnya adalah karena rusaknya rumah hujan, ekosistem yang menyangga air di saat musim hujan. Ekosistem itu ada di hutan dan ada di das. Itu yang pertama. Nah, kalau rumahnya robek, maka dia akan keluar dari rumah. Dan sekarang pada saat dia keluar, dia akan melalui badan air. Apakah itu sungai, apakah itu selokan, apakah itu kali dan lain sebagainya. Sayang sekali juga badan air yang merupakan hak asasi daripada air, kita membuat badan air, kita membuat sungai, kita membuat saluran drainase adalah untuk jalannya air. Sayang sekali juga badan air itu diperkosa untuk peruntukan yang lain. Kita lihat juga banyak bangunan yang dekat sungai, ya kan? Sehingga jangan salahkan kalau misalnya beberapa bangunan dekat sungai sekarang saya lihat di beberapa video itu dihantam. Habis ya. Karena itu jalannya air. Kita yang pada
Apakah air itu begitu saja menghantam? Tidak. Dia sudah memberikan tanda-tanda dalam bentuk mendung, dalam bentuk hujan. Jalan saya mau pakai, tolong minggir. Tapi kalau kita tetap ngotot mau pakai, ya akan hantam, labrak, Pak Mat. Demikian juga kita buat saluran drainase. Untuk apa? Saluran drainase adalah saluran air hujan, tapi kita manfaatkan untuk sampah, pembuangan sampah. Marahlah si air itu. Kenapa? Saluran yang Anda buat untuk saya, Anda gunakan untuk sampah. Oke, tidak apa-apa. Kalau Anda menggunakan, saya akan mencari jalan lain. Maka jangan salahkan kalau air mengalir ke jalan raya. Air mengalir ke pemukiman. Karena itu hak jalannya dia. Karena hak asasi terhadap jalan air kita perkosa, kita gunakan untuk yang lain. Itu. Jadi ada dua hal yang menyebabkan banjir. Saya ingin menyajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah itu. Karena rumahnya mereka kita perkosa dan jalannya pun kita pakai untuk peruntukan yang lain. Kalau mau tidak terjadi lagi, perbaiki itu. Jangan diperkosa lagi. Jangan diperkosa. Ya, mari kita buat RT RW yang berbasiskan DAS dan mari kita tegakkan itu. Nah, itu persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kembalikan jalannya air memang untuk fungsi air, jangan diperuntukkan untuk fungsi-fungsi yang lain. Baik. Terima kasih Pak Made atas wejangan atau pengembangan. Kita ini sudah mungkin yang ketika bencana terjadi Pak Made, kita akan selalu bicara seperti ini, tapi begitu bencana selesai kadang-kadang kita lupa ya Pak Made. Saya sangat yakin mungkin nanti besok setelah tidak lagi musim hujan, sudah kembali musim kemarau, orang sudah melupakan ini lagi. Hutan kembali dibabat. Iya, hutan kembali dibabat. Saya juga tidak tahu siapa yang mengizinkan hutan dirubah. Ya, jadi kalau toh kehutanan sosial kan juga dipersilahkan daripada masyarakat untuk mengambil benefit atau manfaat dari dalam hutan, asal bukan kayu tuh. Tapi mohon juga dipikirkan tetap fungsi konservasi itu tetap dipertahankan. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Kita pun tidak ingin masyarakat yang tinggal di dekat hutan hanya bisa menunggu dan menjaganya saja tanpa mendapatkan benefit dari balik itu. Tapi mari kita konservasi itu menjadi, karena itulah rumahnya hujan. Baik. Ya, itu. Oke. Ya. Baik, demikian pemirsa Bali TV, Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.